Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Pada kesempatan hari ini, saya Hajah Iga Widari SE MPD, dosen STKIP Para Cendekia NW Sumbawa, ingin memberikan mata kuliah Teaching Aid dan Teknologi, dan pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang teknologi dan media. Adapun pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama adalah teknologi, kemudian media, kemudian yang terakhir adalah tentang belajar. Yang pertama adalah tentang teknologi. Teknologi merupakan istilah yang luas berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Perkakas terkait dengan alat, sedangkan keterampilan terkait dengan keahlian. Jadi, perkakas ataupun alat tanpa keahlian yang kita miliki, maka pemanfaatan maupun pengetahuan tentang keterampilan dan alat tersebut tidak akan bisa kita gunakan secara maksimal. Jadi, dia merupakan kombinasi ya, jadi alat itu tidak akan berfungsi dengan baik ketika kita tidak memiliki keterampilan yang memadai. Jenis teknologi. Yang pertama adalah teknologi rendah, yaitu teknologi yang tidak menggunakan listrik. Misalnya saja gerobak, kemudian becak, dan alat-alat lain yang tidak menggunakan listrik. Kemudian yang kedua adalah teknologi menengah, yaitu teknologi yang membutuhkan kelistrikan seperti kipas angin, kemudian senter. Kemudian teknologi tinggi, yaitu teknologi yang melibatkan penggunaan komputer. Jadi, apapun alat yang menggunakan penggunaan komputer atau aplikasi komputer di dalamnya, maka dia termasuk dalam kategori teknologi tinggi. Misalnya saja handphone atau laptop, atau juga mesin-mesin yang di dalamnya termasuk aplikasi komputer. Robot juga termasuk dalam kategori teknologi tinggi di mana penggunaan komputer ada di dalamnya. Kemudian bahasan kita yang kedua adalah tentang media. Media merupakan sesuatu yang merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sebuah sumber dan penerima. Jadi ketika informasi itu bisa diterima oleh penerima informasi, maka penggunaan media merupakan salah satu alat yang merupakan penghubung antara informasi yang dibawa dengan penerima. Enam basic categories of media. Yang pertama adalah buku teks, yang berisi antara lain adalah berupa huruf maupun angka. Jadi di dalam teks itu bisa kita dapatkan huruf dan angka. Kemudian yang kedua adalah audio, mana audio adalah berupa media yang mampu kita dengar ya. Jadi informasi-informasi kita dapatkan melalui kemampuan indera pendengar kita. Kemudian kategori media yang ketiga adalah media visual, yaitu melalui gambar. Jadi yang
suatu hal yang tampak yang bisa kita lihat. Kemudian yang keempat adalah media video. Jadi dia kombinasi antara gambar maupun sesuatu yang kita lihat, ya. Kita dengar juga di situ. Jadi kalau audio sendiri adalah kita dengar, kemudian kalau yang visual adalah kita mampu melihat, ya, melalui gambar. Karena kalau video adalah kombinasi antara audio maupun visual. Kemudian media yang kelima adalah manipulatif. Jadi ada dimensi-dimensi. Jadi berdasarkan 3 dimensi. Jadi dia berbentuk kubus maupun perumpamaan-perumpamaan melalui bentuk-bentuk binatang seperti anjing atau kucing. Jadi yang ada yang berbentuk nyata maupun yang tidak nyata. Kemudian yang terakhir adalah media dengan orang. Jadi media yang terakhir ini adalah bisa dikatakan sebagai pusat-pusat pembelajaran melalui orang lain. Bisa jadi sekolah, masyarakat maupun keluarga. Jadi semua sumber pembelajaran melalui orang, melalui guru, melalui orang tua, maupun dari masyarakat di sekitarnya. Kemudian format media, yakni bentuk fisik yang di dalamnya ada pesan yang disertakan dan ditampilkan seperti flash disk maupun CD. Jadi dalam flash disk itu terdapat muatan-muatan atau memori yang di dalamnya terdapat data maupun dokumen-dokumen dalam bentuk kalimat maupun suara. Demikian pula dengan CD. Di dalamnya walaupun kecil barangnya, tetapi data atau memori di dalamnya memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Bahan-bahan pengajaran merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Contoh bahan pengajaran sebagai sumber belajar yaitu melalui buku, melalui guru, melalui tape recorder, melalui radio, ataupun televisi, lingkungan, program komputer dan internet maupun teman sebaya. Jadi, semua ini merupakan sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Jadi, tidak hanya melalui buku saja atau melalui guru saja, tapi siswa juga bisa menggunakan radio sebagai media, sebagai contoh pengajaran, bahan pengajaran yang bisa digunakan oleh siswa. Jadi lingkungan juga, lingkungan terdiri dari masyarakat, tetangga, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian program komputer dan internet juga demikian, merupakan sumber belajar bagi siswa. Jadi tidak terbatas untuk menggunakan 1 atau 2 media saja sebagai bahan belajar, sebagai sumber belajar, tapi juga menggunakan banyak sekali sumber belajar. Jadi tape recorder juga untuk merekam materi-materi maupun bahan pengajaran. Teman sebaya juga termasuk. Jadi guru juga merupakan sumber belajar bagi siswa. Bahasan kita yang terakhir adalah tentang belajar. Belajar merupakan pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru ketika seseorang berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Jenis-jenis belajar. Yang pertama adalah ranah kognitif, yang kedua adalah ranah afektif, yang ketiga ranah kemampuan motorik, dan keempat adalah ranah interpersonal.
di mana ranah kognitif merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, kemudian ranah afektif adalah sikap maupun moral, kemudian ranah kemampuan motorik adalah keterampilan dari tangan maupun kaki, jadi dia keahlian ya, jadi keahlian secara fisik, baik melalui keterampilan tangan kita maupun kaki. Kemudian ranah interpersonal adalah ranah hubungan antara satu orang dengan orang lain. Perspektif psikologis mengenai belajar. Yang pertama adalah perspektif behavioris, yaitu pandangan terhadap belajar tentang tingkah laku yang teramati. Misalnya saja yang tampak atau yang terukur. Misalnya saja, wah anak ini, bahwa contohnya adalah bagaimana seorang anak itu belajar dan terukur, dia belajarnya dari jam sekian sampai jam sekian, misalnya dari jam 7 sampai jam 10, dan siang hari dia akan terlihat akan belajar dari jam 7 malam sampai jam 8 malam misalnya. Jadi dia sesuatu hal yang bisa terukur, jadi bisa diamati juga. Yang kedua adalah perspektif kognitif, yaitu pandangan belajar terhadap yang terjadi di otak, kemudian yang dalam pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah perspektif konstruktivis, bahwa pandangan adalah belajar mengenai bahwa pengetahuan dibangun dari pengalaman. Jadi pengetahuan yang dimiliki ini berdasarkan atau yang dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah perspektif psikologi sosial, yaitu pandangan belajar terhadap ilmu yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Jadi ada hubungan sosial atau psikologi sosial. Jadi psikologi itu sendiri adalah suatu hal yang berhubungan dengan kejiwaan ya. Jadi berhubungan dengan interaksi, bagaimana dia membangun hubungan yang baik dengan orang lain di sekitarnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.